kami masyarakat biasa bersama 3 orang masyarakat yang memiliki 4 kapling tanah yang terletak di Jalan Parit Haji Muksin 2, Kabupaten Kuburaya, dengan status 2 kapling tanah Prona tahun 1984 dengan SHM 703 SU 2072 tahun 1984 dan SHM 400 SU 2071 tahun 1984 serta 2 kapling tanah dengan SHM 4993 GS 4126 dan SHM 4994 GS 4127 dan telah memiliki BA pengukuran pengembalian batas berdasarkan titik koordinat peta bidang tanah yang sah pada tahun 2015. Namun, dalam peta bidang sentuh tanahku, bidang tanah tersebut di atas telah dihilangkan gambar petanya oleh BPN Kabupaten Kuburaya. Nah, ini kita lihat sambil kita lihatkan bukti. Ini loh, hilang, ditimpa dengan SHM yang lain, hilang kita punya tanah. Nah, ini kita dapatkan tahun 2024. Nah, ini yang sentuh tanahku tahun 2021 masih kelihatan bayang-bayang SHM Prona ini. Prona ada 5 kapling. Jadi hilang ini. Dengan juga yang ada sudah kembali batas secara sah pakai koordinat. Ini hilang. Jadi ada 4 peta bidang ini yang dihilangkan oleh BPN. Nah, jadi hilang. Sedangkan di gambar ini, sertifikat ini, BA kembali batasnya sudah pidana. Nah, saya lanjutkan. Bahwa saya pemilik tanah Prona SHM 400 telah melunasi, kami sudah melunasi biaya pengembalian batas pada tahun 2012. Dan hingga saat ini BPN Kabupaten Kuburaya belum terbitkan BA pengukuran kembali batas tanah Prona saya. Dan letaknya berdampingan dengan bidang tanah yang telah ada BA kembali batas berdasarkan titik koordinat pada tahun 2015. Dan lucunya, BPN Kabupaten Kuburaya menerbitkan BA kembali batas tanah nomor 208 pada tahun 2013 yang dengan atas GS 77 tahun 78 dengan SHM 919 yang dirubah menjadi SHM 34003 yang berdasarkan atas penunjukan oknum pemilik sertifikat dengan tidak berdasarkan titik koordinat peta bidang yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat dengan sengaja menimpakan ke atas 2 kapling tanah Prona tahun 84 dan 2 kapling tanah yang telah memiliki BA kembali batas berdasarkan titik koordinat peta bidang. Berjalannya waktu, ternyata BA pengembalian batas tanah nomor 208 atas GS 77 tahun 78 yang ternyata ada unsur pidana. Dan putusan pengadilan pidana tersebut telah inkrah dengan putusan dirampas untuk dimusnahkan terhadap BA 208 tahun 2013 atas pemilik SHM 919 atau 34003 dengan GS 77 tahun 1978. Dan seharusnya pemilik SHM 34003 ini wajib melakukan permohonan kembali pengukuran batas tanah untuk menentukan lokasi tanah tersebut dengan melakukan permohonan baru atas dasar titik koordinat peta bidang tanah. Namun hingga saat ini tidak dilakukan oleh pemilik SHM 34003 tersebut. Nah, namun oleh pihak BPN Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat hingga saat ini masih menempatkan posisi SHM 34003 tersebut
menimpa ke atas bidang tanah prona dan tanah yang memiliki bea kembali batas yang sah berdasarkan titik koordinat. Ini bea kembali batas tanah yang sah yang dikeluarkan oleh BPN, yang ada titik koordinat, tanda tangan resmi, semua resmi di sini. Dan awalnya ini dikatakan ada tumpang tindih BA 208. Ternyata BA ini kan udah cacat hukum, otomatis dia tanahnya bukan di sini. Kenapa? BPN masih meletakkan. Nah, ini tersusun jelas. Prona ada 5 kapling dengan BA kembali batas yang sah ini, itu tersusun rapi dan saling berdampingan. Nah, inilah ya, kita bandingkan kenapa masih BPN mempertahankan di sini sertifikat tanahnya. Sedangkan kalau kita lihat dari sertifikat tanah yang menimpa ke kita ini, yang 34003, utaranya adalah GS 76 tahun 78, yaitu bernama Awal Ismail. Nah, sedangkan di sini lucu, kenapa yang ditimpakan ini di atas adalah tanah prona, dan sebelah barat ini itu adalah parit Haji Muksin. Sedangkan di sini sebelah barat sertifikat tanah dia adalah bukan, tidak ada parit, adalah berhubungan dengan GS 087 tahun 78. Nah, inilah ada kejanggalan-kejanggalan mengapa BPN melakukan demikian. Nah, kita lanjut. Kami, korban dari mafia tanah, telah berjuang selama 9 tahun untuk mencari keadilan dan kebenaran, hingga terakhir masuk dalam sidang Majelis Komisi Informasi Kalimantan Barat yang telah melakukan pengkajian, penelitian, pemeriksaan terhadap semua berkas dokumen, serta melalui saksi-saksi dan pandangan saksi para ahli pidana, para ahli administrasi negara, serta telah mendengarkan keterangan-keterangan dan penjelasan dari pihak BPN Kabupaten Kuburaya. Dan melalui putusan Majelis Komisi Informasi Kalimantan Barat yang absolut, 1. Memerintahkan kantor BPN Kabupaten Kuburaya segera memberikan kopi gambar bidang peta asli tanah lembar 23 tanah prona tahun 1984 di Jalan Parit Haji Muksin dalam bentuk salinan hak kopi kepada kami sebagai pemohon. 2. Memerintahkan kantor BPN Kabupaten Kuburaya memberikan kopi gambar bidang peta asli tanah lembar 24 di daerah Karangkates atas sertifikat tanah-tanah yang berdampingan dengan tanah prona tahun 1984 dalam bentuk salinan hak kopi kepada kami sebagai pemohon informasi. Bahwa putusan Komisi Informasi Kalbar adalah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang layanan informasi publik dan yang dapat diberikan kepada orang publik yang berkepentingan. Dan dalam pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi, setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah. Bahkan dalam pasal 187 ayat 1 menyatakan, informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis. Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk surat keterangan pendaftaran tanah. Dan kita melihat keputusan Majelis Komisi Informasi Kalbar tersebut yang dibuka bukanlah kerahasiaan negara, bukanlah
intelijen negara dan tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual serta tidak membahayakan keamanan negara. Kami melihat dan menduga pihak BPN Kabupaten Kuburaya telah memberikan alasan-alasan keberatan yang menyesatkan terhadap putusan Majelis Komisi Informasi Kalbar, dan BPN seolah-olah keterbukaan informasi publik tersebut adalah hal tabu yang dikecualikan. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Kantor Kepala BPN RI Nomor 32 Tahun 2021 bahwa permohonan informasi publik yang kami minta adalah tidak ada satu pasal pun yang menyatakan dilarang. Dalam hal ini, kami mempertanyakan mengapa BPN Kabupaten Kuburaya masih mempertahankan, menempatkan posisi SHM 34003 GS 77 tahun 1978 sengaja menimpa ke atas tanah Prona tahun 1984 dan tanah yang sudah dimiliki BA kembali batas berdasarkan titik koordinat yang sah di peta lembar 23. Bukti, lihat peta bumi sentuh tanah peta bumi ini kita lihat peta bumi. Hilang tanah ini. Jadi ditimpakan, ini ada Prona dan yang ada kembali batas sah hilang. Nah, seperti yang ini juga kita lihat hilang. Pada berjejer ini Prona sama yang ada kembali batas sah hilang. Nah, ini contohnya. Nah, inilah, sedangkan secara fakta data jelas-jelas posisi SHM 34003 GS 77 tahun 78 berada di daerah Karangkates, peta tanah lembar peta 24, bukan di lembar 23. Kita boleh melihat sertifikat tanah yang dari Prona ini dan yang kembali batas ini adalah di lembar 23. Sedangkan yang dia timpakan yang ini, tanah-tanah ini ada di lembar 24 di bawah sana. Ada daerah Karangkates dan belum ada pada saat itu tidak ada parit mesin. Nah, ini jelas kenapa bisa terjadi. Nah, ini bukti telah ada pemeriksaan di lapangan pada tanggal 13 Januari 2023. Pada saat itu Bapak Kajati ya, dan Erwin, Bapak Erwin itu masih kepala kantor Kuburaya BPN. Bapak Kajati itu di lapangan bersama penyidik sudah membuka peta, melihat secara jelas peta tanah yang sebenarnya di sini. Kenapa bisa naik timpa ke tanah Prona? Nah, ini sudah ada di lapangan itu jelas peta patok-patok tanah. Nah, inilah bukti bahwa sebenarnya BPN ini sudah merubah. Nah, kenapa tidak berani memberikan yang benar gitu loh? Nah, tolong jangan melindungi mafia tanah. Kami berharap pihak kantor BPN Kabupaten Kuburaya harus bertindak jujur, transparan, dan benar dengan tidak menghilangkan gambar peta bidang tanah yang asli dan tidak melakukan perubahan administrasi negara atas peta bidang tanah yang asli sesuai warkah. Dan kami sangat mengharapkan BPN Kabupaten Kuburaya jangan sampai melindungi mafia tanah. Ingat, perintah Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dan perintah Menteri ATR BPN RI Bapak Nusron Wahid untuk tidak melindungi kegiatan mafia tanah. Dalam hal ini, kami, korban dari mafia tanah, memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkenan memberikan keputusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, karena masyarakat sangat mengharapkan fakta keadilan dan kebenaran sesuai undang-undang.
Terakhir, perkenankan kami mengutip sebuah kitab suci, HR, Bukhari, dan Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat nanti seberat 7 lapis bumi. Dan mengutip kitab Injil Ulangan pasal 27 ayat 17 berbunyi, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Mohon maaf, ini adalah firman Allah. Dalam hal ini tentunya berlaku juga bagi orang-orang yang ikut serta membantu mengambil hak tanah orang lain yang bukan miliknya. Terima kasih. Saya mohon tegakkan keadilan, mengharapkan kasus ini didengarkan dan diperhatikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri ATR BPN Republik Indonesia. Apa treatmentnya? Kita tidak bisa mentolerir itu. Kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tidak pidana korupsi, tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jerah. Nah, ini yang perlu kita dorong nanti dalam rakor itu. Kita sedang simulasi supaya apa? Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia, karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya. Informasi lebih lanjut hubungi website biotv.com.